Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abigail Tesalonika Siombing, asal sekolah SMP RK Bintang Timur Matang Siantar. Pace Eben, damai dan kebaikan, adalah ungkapan bagi seluruh pengikut Santo Fransiskus dari Asisi sampai saat ini. Fransiskus adalah seorang pria asal Asisi yang merupakan anak dari seorang pedagang kain kaya bernama Pietro Bernardone dan ibunya bernama Donna Pica. Sebagai anak orang kaya, Fransiskus ini sangat dimanjakan oleh ayahnya, sehingga ia tumbuh menjadi seorang pria yang suka berfoya-foya dan pemboros. Saat ia berumur 20 tahun, ia terlibat akan peperangan antara Asisi dan Perugia. Namun sayangnya pada peperangan itu Asisi kalah, sehingga ia dan teman-temannya harus ditangkap dan dipenjara. Lalu pada saat itu juga Fransiskus jatuh sakit. Dan setelah dibebaskan, Fransiskus kembali terpikir akan masa-masa sulitnya itu. Seorang kesatria yang ia idam-idamkan ternyata memberikan rasa sakit pada dirinya. Ia merasa hampa. Kemudian ia berniat untuk berubah. Itulah yang menjadi awal dari titik kehidupan barunya. Suatu saat, ketika ia sedang berdoa di gereja San Damiano, ia mendengar sebuah suara yang datang dari salib Yesus yang berkata kepadanya, "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir rubuh ini." Fransiskus tertegun. Kemudian dengan yakin ia mengatakan bahwa suara itu adalah suara yang berasal dari Yesus sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari ke rumahnya dan mengambil setumpuk kain milik ayahnya, lalu menjualnya. Hasil penjualan itu ia berikan kepada pastor paroki untuk memperbaiki gereja yang ada di San Damiano. Namun pastor menolak pemberian Fransiskus. Tak lama ketika ayahnya mengetahui kejadian ini, ayahnya marah besar. Lalu ia memukul dan mengurung Fransiskus. Ibunya yang melihat Fransiskus seperti itu, ia kasihan melihat anaknya. Ia tidak tega melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Sehingga Fransiskus dibebaskan oleh ibunya, dan setelah dibebaskan Fransiskus tetap pergi ke San Damiano. Ia tidak peduli bahwa ayahnya sudah beberapa kali menyuruh ia pulang. Kemudian ayahnya pun bingung. Dan ia akhirnya meminta bantuan Uskup Asisi untuk membujuk Fransiskus kembali. Namun dengan santainya Fransiskus berkata, "Uang hasil penjualan itu telah kuberikan kepada orang-orang miskin." Dan pada saat itu juga di hadapan Uskup Asisi, ia melucuti pakaiannya dan mengatakan bahwa pakaian itu juga milik ayahnya. Dan pada saat itu hanya Allah lah yang menjadi ayah bagi Fransiskus. Fransiskus tidak bersedih hati. Ia tidak putus asa akan keputusannya. Bahkan dengan bangga ia mengatakan, "Nah, sekarang inilah aku dapat berdoa dengan bersungguh-sungguh. Bapa kami yang ada di surga." Dan semenjak itu, sabda Yesus yang mengatakan, "Barang siapa yang ingin mengikuti aku, ia harus menjual harta miliknya dan membagikannya kepada orang miskin." Itulah yang menjadi pedoman hidup baru Fransiskus. Sehari-harinya, Fransiskus mengemis dan berkhotbah kepada orang-orang yang berada di sekitar gereja San Damiano. Hasil yang ia dapatkan tetap ia berikan kepada orang-orang miskin. Ia dijuluki dengan povelero atau lelaki miskin oleh orang-orang sekitarnya. Cara hidupnya yang begitu sederhana, namun selalu berbahagia dan penuh cinta kasih, ternyata menarik banyak minat pemuda di sana. Sehingga pada tahun 1209 ada 3 orang yang bergabung bersama Fransiskus. Bernados Guantivel, seorang pedagang kaya, Petrus Katana, seorang pegawai, dan Giles, seorang sederhana dan bijak. Kemudian bersama ketiga orang itu, Fransiskus membentuk sebuah komunitas persaudaraan dan berkembang pesat menjadi sebuah ordo. Ia menamai ordo itu Ordo Fransiskan atau Ordo Saudara-saudara Dina. Kemudian demi tersahkannya ordo yang mereka bangun ini, mereka pergi ke Roma untuk mendapat pengesahan langsung dari Sri Paus, yang pada saat itu adalah Paus Inonsius yang ketiga.
Pada awalnya, Paus merasa bingung. Ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Fransiskus ini. Sehingga mereka diusir dari sana. Tetapi pada malam harinya, Paus bermimpi. Ia melihat gereja Lateran, tempat ia berkuasa saat itu, hampir rubuh. Tapi ia melihat ada seseorang yang berusaha menopang gereja itu. Dia adalah Fransiskus dari Asisi. Pada pagi harinya, mereka kembali dipanggil oleh Paus, dan Paus pun langsung memberikan izin kepada orde yang mereka bangun ini. Setelah mendapat izin dari Bapa Kudus, mereka melanjutkan pewartaannya, tidak hanya di Asisi, bahkan ke seluruh Italia. Pewartaannya begitu memukau banyak orang, termasuk seorang bangsawati, yaitu Santa Clara. Santa Clara pun memilih bergabung bersama Fransiskus dan teman-temannya pada tahun 1212. Kemudian, ia membentuk sebuah ordo wanita, yaitu Ordo Santa Clara. Fransiskus ini tetap melanjutkan pewartaannya, bahkan sampai ke Mesir. Salah satu alasan ia ingin mewartakan pewartaannya sampai ke Mesir adalah untuk menghentikan perang salib. Kenapa? Karena Fransiskus sendiri sudah pernah mengalami peperangan. Dan ia tahu bahwa peperangan itu memang tidak ada gunanya. Sama-sama merugikan. Yang kalah, apalagi yang menang akan mengalami kerugian juga. Memang, pada saat itu sangat susah untuk bertemu para pemimpin bala tentara Islam, yaitu Sultan Malik Al-Khalif. Tapi akhirnya Fransiskus juga dapat bertemu dengan Sultan dan mereka dapat berbincang-bincang. Fransiskus meminta supaya Sultan dapat berdamai dengan para pasukan perang salib. Namun pada perundingan selanjutnya, Fransiskus tidak didengarkan, sehingga tidak terjadi kesepakatan dan perang pun tetap dilaksanakan. Sesudah kesepakatan itu tidak terjadi, Fransiskus dan teman-temannya pun memilih untuk kembali ke Italia. Keadaannya pun sudah semakin menurun. Ia sudah sakit. Dan ia juga sudah rabun. Ia tidak bisa melihat begitu banyak. Dan sampainya di Italia, ia tetap bersyukur karena ia juga sudah mendapat banyak sekali pengalaman-pengalaman indah. Salah satunya adalah tanah suci yang begitu indah. Ia juga mengatakan kepada orang-orang yang ada di Italia, tanah suci bukan hanya di Yerusalem. Tanah suci adalah tempat di mana Allah dimuliakan. Dan pada suasana Natal pun, pada hari Natal, ia berusaha membangkitkan suasana tanah suci ini di Italia. Ia menyuruh beberapa orang untuk berkumpul di sebuah gua, dan di sana juga dimasukkan beberapa kambing dan ternak-ternak lainnya. Di sana juga ada yang berperan sebagai Maria, ada yang berperan sebagai Yusuf, supaya orang-orang dapat merasakan seperti itulah pada saat-saat Yesus ingin lahir. Setelah lewat kejadian Natal, Fransiskus mengajak Leo, salah satu pengikutnya, untuk merenung, berdoa kepada Tuhan, dan bertanya, bagaimanakah perasaan Yesus ini saat ia harus mati di kayu salib demi cintanya kepada kita semua? Yesus pun memberikan jawaban akan doa-doa Fransiskus. Dan untuk pertama kalinya, Fransiskuslah orang pertama yang mendapat luka-luka Yesus. Ia mendapat 5 luka Yesus di kedua tangannya, di kedua kakinya, dan di lambungnya. Luka-luka Yesus ini selalu mengeluarkan air dan darah, terutama pada hari Jumat, hari peringatan wafatnya Yesus. Dan pada adanya luka-luka Yesus ini, membuat keadaan Fransiskus semakin lemah. Ia semakin sakit. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 4 Oktober, Fransiskus dipanggil menghadap Tuhan. Dan wafatnya lah dirayakan oleh Gereja Katolik sebagai Hari Santo Fransiskus. Fransiskus adalah seorang imam besar yang sangat dikagumi oleh gereja dan seluruh umat sampai kini.
Fransiskus membangkitkan kembali kekayaan iman Kristiani dengan meneladani cita-cita iman, cita-cita Injil, yaitu kemiskinan, kerendahan hati, dan cinta. Baiklah, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam sejahtera.